Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan coba belajar cara instalasi dan konfigurasi file server di Debian 10 ya. Ini saya jelaskan pengertian atau definisi singkat dari file server gitu ya. Menurut situs Decoding, file server adalah suatu server yang memiliki layanan untuk menyediakan jasa berupa penyimpanan data ya untuk kebutuhan jaringan ya. Di situ nanti klien dapat mengakses data-data yang disimpan di server ya, baik untuk proses upload data, download data maupun lain sebagainya gitu ya. Untuk membangun file server disarankan memiliki spek komputer yang tinggi, terutama di CPU, RAM, sama harddisk ya. Harddisk lebih diutamakan yang memiliki kapasitas yang besar gitu ya. Itu pengertian singkat terkait file server gitu ya. Nah, file server itu bisa diinstal di sistem operasi jaringan semisal kayak Linux dan Windows Server gitu ya. Di sini kita nanti akan belajar cara menginstal dan mengkonfigurasi file server di Linux Debian gitu ya. Di sini saya menggunakan Linux Debian 10 seperti ini. Nah, ini Linuxnya nanti kita setting sebagai server, sedangkan yang ini adalah kliennya. Nanti ini kita jadikan sebagai klien, Windows 7 nya sebagai klien, sedangkan Linux Debian-nya ini sebagai server ya. Topologinya seperti ini. Nah, ini di sini nanti kita simpan beberapa data penting yang dibutuhkan di jaringan. Nah, di sini juga nanti kita install dan setting file server menggunakan aplikasi Samba ya. Ini kita buang ke switch, terus nanti pengujiannya menggunakan Windows 7 ya. Data-data yang ada di sini nanti gimana caranya bisa diakses menggunakan klien gitu ya. Baik, sekarang kita coba install dulu paketnya di server Linux. Ini kita coba login dulu. Oke, pastikan Anda sudah masuk ke super user atau root gitu ya. Cirinya sudah masuk ke super user atau root. Di sini kita bisa lihat promnya ada tanda pagarnya ini. Berarti ini posisi Anda sudah root. Kalau sudah, silakan Anda install paketnya dengan perintah apt spasi install. Ingat ya, menggunakan huruf kecil ya. Apt spasi install spasi min y spasi paketnya namanya apa ya. Paketnya namanya Samba. Ini tadi kan kita coba menginstal file server menggunakan paket Samba ya. Samba spasi Samba min client spasi Samba min common. Nah, gini. Terus kita tekan enter. Nah, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini adalah proses penginstalan ya. Di sini saya menginstal menggunakan repository secara online ya. Tolong diperhatikan bahwa Anda kalau mau menginstal paket yang ada di Linux, pilihannya dua. Yang pertama, paket Linux bisa diinstal secara online otomatis ya. Anda bisa menggunakan repository online kalau Linux Anda sudah Anda koneksikan ke internet. Kalau misalkan Anda tidak mempunyai koneksi internet atau tidak tersambung ke internet, maka Anda bisa menggunakan pilihan yang kedua, yaitu menginstal paket Linux menggunakan cara offline ya. Kalau menggunakan cara offline, yang pertama Anda harus punya Linux DVD 1, 2, dan 3 gitu ya. Pastikan sudah tercopy semuanya dengan baik dan lengkap di harddisk Anda masing-masing. Nah, dari itu nanti baru kita rubah cara penginstalannya gitu ya. Untuk perintah menginstalnya sama aja, cuman cara penginstalannya nanti kalau secara offline berbeda dengan secara online gitu ya. Nanti jika kurang paham ya silakan Anda menemui guru mapel Anda praktikum atau langsung menghubungi saya gitu ya. Kita tunggu sebentar. Ini pasti proses install gitu ya.
Cepat lambatnya bergantung sama kualitas koneksi Anda gitu ya. Kalau kondisinya speednya atau bandwidthnya besar ya maka akan lebih cepat gitu ya. Yang kedua tergantung sama spesifikasi komputer atau laptop Anda gitu ya. Kita tunggu. Udah baik. Nanti kalau misalkan muncul tampilan seperti ini ya, maka silakan Anda pilih yang yes ya, Anda pilih yang yes, terus Anda tekan enter gitu. Kita tunggu lagi proses penginstalannya sampai selesai. Kalau sudah muncul seperti ini berarti penginstalannya sudah berhasil ya. Pastikan tidak ada yang error ketika install. Kalau sudah selesai seperti ini, sekarang kita cek apakah paket Samba sudah terinstall dengan baik. Cara pengecekannya macam-macam ya. Yang pertama, Anda bisa menggunakan perintah ini, sistem CTL status NMBD gitu ya. Kita coba di sini ya. Sistem CTL ya, status NMBD, terus kita enter. Nah, kalau muncul keterangan seperti ini aktif running, berarti paketnya sudah terinstall gitu ya. Untuk keluar dari menu ini, dari tampilan ini Anda bisa tekan huruf key ya. Itu quit ya. Oke. Terus kalau misalkan kita ingin melihat versinya dari Samba, kita bisa pakai perintah Samba spasi min V besar, terus kita enter. Nah, ini muncul versinya. Di sini kita dikasih tahu sama sistemnya Linux bahwasanya Samba yang kita gunakan saat ini adalah Samba versi 4.9.5 gitu ya. Baik, kalau kita sudah mengetahui versinya, langkah berikutnya adalah kita setting gitu ya. Kita setting Sambanya. Nah, di latihan kali ini kita akan coba belajar sharing folder di Linux ya, menggunakan metode anonymous. Berarti nanti ini, berarti ketika di file server ini kita setting modenya anonymous, maka nanti kliennya kalau ingin mengakses data yang ada di Linux-nya, dia langsung bisa akses ya, tinggal mengakses IP-nya atau mengakses melalui domainnya atau mengakses melalui hostname-nya, maka secara otomatis di sini akan terbuka gitu ya, tanpa diminta username sama password gitu. Itu yang pertama ya. Kita coba dulu ya dengan metode anonymous ya. Kita buat folder di Linux, terus kita sharing agar bisa diakses dari klien. Aksesnya adalah full, berarti klien bisa mau membuat folder, menghapus folder, ngisi data di sini gitu ya. Baik, kita coba sekarang. Kita masuk Linux, ini saya besarin ya, ini servernya kita besarin dulu. Nah, kalau sudah kita coba bersihkan layarnya pakai perintah clear. Nah, baik, sekarang kita setting ya. Nah, nano, ini perintahnya. Saya menggunakan editor nano nih, nano spasi /etc. Kalau ingat ini menggunakan huruf kecil ya. Nano spasi etc spasi sm Samba spasi smb.conf ya. Ini adalah file konfigurasinya, tolong diingat-ingat. Nano spasi /etc /samba smb.conf, terus kita enter ya, enter. Di sini kalau kita lihat di bawah ini ada keterangannya bahwa di sini ada file samba smb.conf ini memiliki 236 baris. Terus kita arahkan ke yang paling bawah gitu ya. Kita bisa tekan back down gitu ya, back down ini. Di paling bawah kita akan membuat list ya. Listnya contohnya seperti ini ya. Nah, ini saya kasih contoh ya, ini listnya seperti ini. Nah, yang anonymous lah ini. Nah, ini contoh script untuk anonymous. Kita coba kita masukkan script ini ke Linux ya. Nah, sebelum kita masukkan, kita buat user dulu ya. Buat user dulu, namanya terserah ya.
Nah, saya sarankan menggunakan nama Anda. Contoh ya, kita buat user dulu. Ini saya keluar dulu ya, saya keluar dulu, tekan F2 gitu ya, terus kita buat user ya. Nah, kita lihat dulu ya, di sini ada user apa ya, /home. Ini adalah perintah untuk lihat di Linux Anda, di Linux saya ini sudah ada user atas nama siapa di sini. Nah, di situ ada user namanya Ihya gitu ya. Nanti kita taruh di Ihya ya. Nah, kita taruh di Ihya. Berarti kita masuk lagi ke smp.conf, kita enter, tekan backdown. Kita arahkan ke yang paling bawah. Langsung notok ke paling bawah. Nah, di sini kita coba ketik script ini ya. Anonymous, namanya terserah ya, namanya terserah Anonymous misalkan ya, atau data umum gitu. Terserah, ini namanya terserah ya. Terus path itu lokasinya di mana, nanti foldernya ketika diakses itu dari klien itu muncul folder yang mana itu ya. Kita arahkan ke Ihya home /Ihya. Udah. Kalau sudah, sekarang kita coba data umum gitu ya, data main umum gitu. Ini contoh ya, saya belum buat folder data umum di user Ihya, nanti kita buat nanti ya. Data umum, enter, terus kita ketik yang browsable, komen dulu aja lah, komen ya, komen, saya kasih komentar, data ada di Linux, server. Nah, ini server komennya terserah ya. Nah, terus browsable, huruf kecil ya, mohon maaf, huruf kecil, browsable spasi yes, oke, enter, writable ya. Script ada di sini itu nggak harus urut seperti ini ya, terserah Anda ya, terserah, yang penting ditulis gitu ya, menyesuaikan kebutuhan. Kalau browsable berarti nanti folder yang kita share bisa di browse, bisa diakses gitu ya, bisa dijelajahi lah. Terus writable ini fungsinya agar di folder tersebut kita bisa membuat, memodif atau menghapus data gitu ya, yes. Terus guys, oke, yes gitu ya. Di situ ada kalimat create marks, directory marks, force group. Nah, nggak usah, itu nggak usah kita tulis, gitu aja ya. Udah, terus kita simpan, kita coba ya, kita simpan, tekan F2 gitu ya, tekan Y, enter. Oke, sekarang kita coba lihat test farm. Nah, di situ udah muncul, kita lihat di sini. Nah, di sini udah muncul data umum ya. Terus kita disuruh tekan enter, press enter ini ya, tekan enter. Oke, kita tekan enter. Udah. Di sini ada keterangannya bahwa lokasi foldernya ada di home Ihya data umum. Nah, posisinya kita sekarang belum membuat data umum. Kita membuat data umum dulu ya di user Ihya. Kita membuat data umum di user Ihya. Caranya gini, login Ihya. Oke, login, kita besar aja lah, saya besarin aja lah. Oke, login Ihya, enter, masukkan passwordnya user Anda tersebut ya, ini saya masukkan passwordnya Ihya. Udah masuk. Sekarang kita lihat, ini username namanya Ihya, hostname nya ini namanya ya. Terus di sini kita lihat apakah ada folder data umum. Nah, kan belum ada. Sekarang kita buat mkdir data umum. Ntar kita lihat lagi ls spasimin n. Nah, di sini udah jadi ya. Kita lihat tanggal 13 Februari jam 2 ini. Di sini aksesnya adalah rwx, rminx, rminx. Nah, ini kita rubah menjadi rwx agar user yang akses tadi bisa full akses ya. Bisa ngisi data lah ya. Berarti user lain bisa ngisi data. Caranya gini. chmod spasi 777, nama foldernya apa, data, tekan tab. Nah, udah, kasih min r, nah, terus enter. Nah, kalau sudah, sekarang kita cek lagi ls spasi min l.
Udah, ini awalnya atas ini RWX, RMIN X, sekarang jadi seperti ini. Nah, RWX. Nah, kalau sudah, sekarang kita exit, kita keluar dari user tersebut, kita coba restart servis sambanya ya. Caranya gini, /etc init.d samba smbd spasi restart, enter ya. Pastikan ketika restart statusnya oke ya, pastikan seperti ini oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita cek dari klien ya. Pastikan Anda sebelum mencoba dari klien, pastikan coba dulu apakah kliennya ini, kliennya yang ini, Windows 7 Anda ini sudah connect sama Linux Anda ya. Saya ulang lagi, sebelum mencoba file server, pastikan ini klien Anda ini, Windows 7 Anda ini sudah terkoneksi sama server. Cara nyobanya gimana? Ya dengan cara di ping gitu ya. Kita lihat dulu IP-nya di sini. Ya, IP spasi A spasi enter. Kita lihat ini di Linux-nya ada dua interface. Yang pertama ini nyambung ke internet, yang kedua ini nyambung ke klien, ke sini, ke Windows 7 ini ya. Di sini IP-nya kita lihat 23.1.168.231.118. Kita lihat di klien. Nah, kita masuk ke WinR ncpr.jpl. Kita lihat di sini, klik kanan, status, kita besarin ya. Detail. Kita lihat di sini IP-nya sudah benar ya. 192.23.2 ya, ini sudah 198. Kalau sudah, kita ping ya. Ngepingnya terserah dari server ke klien bisa, atau dari klien ke server, terserah. Saya coba dari klien ke server, WinR cmd. Kita coba ping, kita ping IP-nya server ya. Kita ping IP-nya server, kita ping 192. Ini IP-nya server ya, 168.23.1. Terus kita enter, pastikan replay. Nah, alhamdulillah ya, ini sudah replay. Berarti antara kliennya yang ini ya, kliennya ini Windows 7 ini sudah terkoneksi sama Linux-nya yang ini ya, sudah terkoneksi. Kalau sudah, sekarang kita coba melihat apa yang di-share di server ini. Perintah untuk melihat apa yang di-share di server, perintahnya adalah ini, net view spasi double backslash IP-nya server 192.168.23.1. Nah, ini adalah perintah untuk melihat di server itu ada apa aja yang di sharing gitu ya. Enter. Nah, di sini kita lihat sudah ada data umum. Berarti data umumnya sudah berhasil di share ya. Sekarang kita coba akses ya. Kalau aksesnya dari command prompt bisa, atau dari menu run bisa ya. Dari sini bisa, dari menu run ini bisa, dari sini juga bisa ya. Kita coba dari sinilah. Caranya Anda ketik double backslash, ingat tandanya seperti itu ya, double backslash. Anda ketik IP-nya server. Nah, seperti ini 192.168.23.1. Ini IP-nya menyesuaikan sama IP Anda ya, IP server Anda. Kalau sudah, Anda tekan enter boleh, Anda klik OK juga boleh, terserah. Nah, nanti muncul seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita double klik. Ini tadi kan kita belajar cara sharing menggunakan metode anonymous. Berarti nanti ini kalau dibuka, maka nggak ada permintaan untuk memasukkan username dan password. Nah, kita coba ya, apakah berhasil. Kita lihat. Nah, ada berhasil kan. Di sini tadi kita bukanya, kita ngaksesnya sudah otomatis terbuka, nggak ada permintaan untuk memasukkan username dan password. Kita buat folder ya, kita contohkan ya, new folder. Nah, kita kasih nama sukses, terus enter. Nah, terus kita lihat di Linux ya, apakah folder ini yang kita buat dari Windows ini nyambung ke sini, ada di sini. Caranya gini, ini saya besarinnya Linux-nya. Kita cek, kita masuk ke ls spasi home, ke direktori data umum yang ada di user IKEA ya, data umum. Kita enter. Nah, di sini sudah ada direktori namanya sukses ya. Kita tambahkan parameter min l supaya kita tahu dia folder apa, file biasa min l
ya, ls spasi min l spasi /home gitu. Nah, kita lihat sudah ada folder namanya sukses, dia tipenya directory gitu ya. Sekarang kita coba ganti ya, di sini nama sukses kita ganti namanya berhasil. Caranya gini, kita masuk dulu cd spasi /home /ihya data umum ya. Terus kita coba lihat isinya, ls spasi min l. Oke, sudah ada sukses. Sekarang kita ganti namanya menjadi berhasil. Caranya gini, pakai perintah mv sukses. Nah, kita ganti berhasil. Udah enter ya. Kita lihat hasilnya dari server dulu. Nah, di sini udah berhasil. Awalnya sukses, sekarang udah berubah menjadi berhasil ya. Sekarang kita cek dari klien. Kalau kita cek dari klien, nah, sudah berubah menjadi berhasil ya. Berarti belajar kita hari ini terkait tentang cara membuat file sharing dari Linux ke Windows, atau cara setting file server menggunakan Samba dari Linux Debian ke Windows 7 menggunakan metode Anonymous sudah berhasil ya. Silakan Anda coba. Jika ada yang masih belum paham, silakan Anda bertanya ke guru mapel jaringan Anda atau langsung hubungi saya gitu ya. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.